Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertanya kami mohon maaf dan mohon barokah doa para asmaid dan para hadirin semua karena kesehatan saya masih kurang, baru saja kecelakaan. Pertanyaan pertama, memegang istri punya wudhu, ada pendapat yang tidak batal, ada pendapat yang batal, dan sama-sama mempunyai hadis yang sahih. Mohon penjelasan tentang pertanyaan yang nomor satu. Yang nomor dua. Sampean madhab apa? Dua. Sampean madhab apa? Madhabnya apa sampean? Yang batal dan yang enggak, sampean madhabnya madhab apa? Madhab Syafi'i atau madhab Maliki atau madhab Hanafi? Tidak tentu, cuma yang memperbatalkan dan yang Sampean bermadhab apa? Ikut imam siapa? Syafi'i, atau yang membolehkan katanya sama-sama Imam Syafi'i. Sama-sama Imam Syafi'i. Sampean madhabnya Syafi'i. Syafi'i madhab. Sama-sama Imam Syafi'i ada dua pendapat. Ada yang batal, ada yang tidak batal. Dan sama-sama ada hadisnya yang sahih. Itu yang pertama. Yang nomor dua, pertanyaan nomor dua tentang sholat berjamaah. Yang benar berjamaah itu apa? Membaca Fatihah dan surat sebagai makmum atau cukup mendengarkan saja? Jika imam baca Fatihah, ikut baca Fatihah. Imam baca surat-surat, juga ikut baca surat-surat, atau hanya diam saja? Ya. Itu pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, kalau madhab Syafi'i nggak ada dua pendapat. Ya, kalau madhab Syafi'i memegang perempuan yang bukan mahram dan besar itu adalah sudah mulai kelihatan cantiknya dan mulai merangsang bagi orang yang normal, maka batal sengaja atau tidak jika tersentuh tanpa ada penghalang. Paham? Yang disentuh atau tidak disentuh. Kalau madhab Syafi'i nggak ada khilaf, kecuali orang yang haji itu ada pendapat al-lamis dunal malmus, yang memegang tidak dipegang, bukan yang dipegang. Atau mayit, kalau memegang mayit al-lamis dunal malmus, yang batal itu yang megang bukan yang dipegang. Kalau madhab Maliki, memegang tidak membatalkan kecuali dengan syahwat. Paham ya? Yang dimaksud oleh Al-Quran aula mas tumun nisaa itu adalah bimakna al-jima', bersetubuh. Kalau madhab Abu Hanifah, memegang perempuan yang bukan mahram tidak batal walaupun dengan syahwat. Paham nih ya? Kenapa kita bahas madhab kita Imam Syafi'i? Karena Al-Quran menyatakan aula mastumun nisa. Al-lamas bimakna al-mas, menyentuh perempuan. Paham? Loh, tapi Nabi pernah, Siti Aisyah pernah menceritakan, karena Nabi SAW yugabbilu ba'dha nisaihi thumma yusalli wa lam yatabadda. Nabi itu kok mencium sebagian istrinya kemudian langsung sholat tanpa wudhu. Benar gitu kan? Ya. Menurut madhab Syafi'i, kalau sudah ada keterangan batal kemudian Nabi melakukan, atau Nabi pernah melarang, Nabi melakukan, itu berarti kita tidak boleh menyentuh Nabi. Itu khususnya untuk Nabi. Sama dengan Nabi menyatakan man nama falyatawadda, siapa orang yang tidur maka dia harus wudu, nggak boleh langsung sholat. Tapi Nabi tidur langsung sholat tanpa wudu. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda demikian? Anda perintahkan kita untuk wudu, kalau bangun tidur nggak mungkin sholat.
tanamu ainaya wala yanamu qalbi, yang tidur mataku tapi hatiku nggak pernah tidur. Paham ya? Itu berarti khusus untuk Nabi. Kalau Nabi itu adalah mencium istrinya kemudian sholat, itu berarti khusus untuk Nabi. Kalau dikatakan itu mubasyir, Nabi itu mencium dengan bersentuh langsung kulit dengan kulit. Tapi kan bisa ditakwil, oh Nabi itu mencium bukan kulit dengan kulit, tapi mencium yang ada kerudungnya, di kerudungnya dicium. Kan termasuk mencium, itu bisa ditakwil. Karena itu kalau Anda madhab Syafi'i jangan main-main. Anda tetap melakukan madhab Syafi'i, wudhu aja. Ada haditsnya, ente harus pahami seluruh hadits, ente harus pahami seluruh ayat Al-Quran. Kalau madhab Maliki lain lagi. Madhab Maliki pakai hadis itu, berdasarkan hadis itu Nabi mencium istrinya kemudian sholat, kan begitu. Berarti Al-Quran itu yang artinya menyentuh itu maksudnya bersenggama, itu adalah kinaya. Itu adalah kinaya. Dalam bahasa Arab ada istilah kinaya. Tapi dengan catatan dengan tanpa syahwat. Loh kok bisa Nabi mencium istrinya kok tanpa syahwat? Ya, bukan semua orang mencium istrinya itu dengan syahwat. Kadang-kadang karena rahmat. Karena rahmat. Kenapa? Karena syahwat itu adalah muqaddimah daripada bersetubuh. Abu Hanifah menyatakan yang penting tidak bersenggama walaupun dengan syahwat nggak batal. Kenapa? Yang dicium istrinya. Ada kemungkinan juga Nabi kan dengan syahwat saat itu. Itu pendapatnya mereka. Kalau Anda madhab Syafi'i, ikut madhab Syafi'i. Kecuali kalau Anda taglid. Taglid itu harus mulai sak wudunya seperti madhabnya Maliki. Oh, Anda mau umroh, mau tawaf, takut nanti kesentuh istrinya, kalau nggak dipegang nanti hilang, ada di Masjidil Haram, gimana? Nggak dapat istri lagi nanti misalnya. Saya taglid Imam Maliki, mulai sak wudunya harus sesuai dengan madhabnya Imam Maliki. Paham ya? Atau taglid Abu Hanifah, sak wudunya, sak masalah airnya, sak wudunya. Jangan nanti wudunya Syafi'i yang membatalkan pakai Maliki, gaduh-gaduh itu namanya. Saya mau tanya, kalau Anda naik bis Cipto dikasih karcis, di tengah jalan pindah bis, naik bis Akas, laku karcisnya? Enggak, harus beli karcis baru. Kalau Anda menjadi madhab Syafi'i, kemudian Anda misalnya di tengah jalan Anda tadi itu mau berpindah, nggak bisa dengan wudunya Syafi'i yang membatalkan pakai Maliki. Anda berarti harus wudhu lagi, pakai wudunya Maliki, niat taglid, dan boleh Anda mengikuti Imam Maliki dalam masalah yang batalkan wudhu. Begitu aturan fikihnya, begitu Pak ya. Begitu juga masalah surat Al-Fatihah, makmum ini baca apa enggak? Madhab Syafi'i, la salata liman lam yagra bi ummil kitab. Enggak sah salat kalau enggak baca surat Al-Fatihah. Imam, makmum, sendiri atau berjamaah. Karena itu wajib baca surat Al-Fatihah. Baik salat dohor atau salat maghrib yang terang. Menurut Imam Malik lain lagi. La salata liman yagra bi ummil kitab itu bagi imam dan bagi makmum, dan bagi orang yang sholat sendiri atau berjamaah tapi yang tidak dikeraskan suaranya seperti dohor sama asar. Tapi kalau maghrib nggak usah, sudah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Kalau ada dibacakan Quran kita dengarkan, cukup. Kenapa? Al imam dhamin. Imam itu adalah yang menanggung makmum. Paham? Kalau Imam Syafi'i menyatakan imam menanggung itu harus imam itu orang yang soleh.
Jangan asal-asalan imam. Yang sempurna imam itu harus orang yang soleh. Kalau ini bacaan imam ditanggung oleh bacaan makmum ditanggung oleh bacaan imam. Kenapa? Cukup mendengarkan surat Al-Fatihah, nggak wajib bagi makmum. Paham nih ya? Kalau Abu Hanifah hatta sholat duhur, jadi makmum nggak wajib. Hatta sholat duhur. Ini kalau kita mau mempelajari semua madhab. Tapi kalau inti madhab Syafi'i baca surat Al-Fatihah. Jangan nanti males sana baca surat Al-Fatihah. Ya wis ikut pendapat itu. Loh, pendapat dewe berarti. Anda harus sesuai dengan madhab Malik, sesuai dengan madhab Abu Hanifah, begitu aturannya. Paham ya? Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan mengenai topik pembahasan tadi. Kita sering menjumpai seseorang atau beberapa orang soleh yang menjaga sholat fardunya, nawafilnya, sholat sunnahnya, qiyamul lail, sholat duha, segala amalan-amalan sunnah. Akan tetapi dia tidak terlepas daripada dosa riba, sering mengkredit, sering meminjam uang di bank ataupun banyak hal lainnya. Ketika ditanya, kalau saya tidak kredit makan apa saya? Kalau tidak kredit siapa yang mau modal saya? Apakah ada jiron saudara? Tidak ada. Jadi ini solusi satunya, saya meminjam di bank kredit. Kita zaman sekarang tidak terlepas daripada riba. Bukankah Nabi pernah bersabda kepada orang tersebut, akan datang suatu zaman di mana seseorang itu tidak terlepas daripada riba. Bagaimana untuk menyikapi seperti ini? Jadi begini, kita ini harus mendahulukan iman daripada akal. Jangan iman dikalahkan dengan akal. Jangan iman dikalahkan dengan akal. Dengarkan baik-baik. Kalau Allah sudah menjamin kita, kemudian kita meragukan jaminan Tuhan, lebih percaya dengan jaminan bank, itu adalah kebodohan yang nyata. Contoh, wa man yattaqillaha, siapa orang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah akan menjadikan bagi dia jalan keluar dalam setiap kebuntuannya. Wa yarzuqhu, dan Allah memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, daripada yang tidak ia sangka-sangka, artinya tanpa susah payah. Kamu itu jangan balik, rizkinya saya lancarkan, saya akan takwa. Keliru. Takwa, rezeki kamu akan dijamin sama Tuhan, urusan kamu pasti akan dapat jalan keluarnya. Jangan kamu balik ayat ini. Syaratnya apa? Man yattaqillaha. Jawabnya apa? Yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Syaratnya kamu bertakwa kepada Allah, Allah yang akan bereskan urusan kamu, ada jalan keluarnya, dan Allah akan berikan rezeki tanpa kamu sangka-sangka. Kita kan enggak, siapa yang makan dari mana anak? Dapat duit dari mana anak? Lah kamu sendiri yang meragukan Tuhan kamu. Ya rasakan sendiri kamu. Jangan kamu balik, kalau Allah memudahkan rezekiku, aku nggak akan ngambil riba. Ya keliru, berhenti itu semuanya. Yang nekat ini dengan jaminan Tuhan nggak akan sia-sia. Wa may tawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Pasrah sama Tuhan, tidak akan sia-sia. Allah akan cukupi semuanya. Begitu seharusnya. Yang menyelesaikan itu adalah Tuhan, bukan ini, bukan pikiran kamu. Kamu akan sulit hidup hanya sekedar dengan pikiran. Sulit hidup dengan pikiran. Ada masalah, otak nggak mampu, gila. Ini nggak mampu, taruh nih, pasrah sama Allah, beres jadinya. Karena itu
Jangan kehidupan ini hanya mengandalkan akal. Silakan akal tadi itu dipakai, tapi diatur dengan ilmu. Nah, perhatikan baik-baik. Ada akal, ada ilmu. Akal untuk mengatur duniawi. Ya, kamu misalnya pantasnya pakai baju apa? Akal mikir. Ya, kamu enaknya makan apa? Masak apa? Akal yang mikir. Tetapi akal ini harus diatur dengan ilmu. Nah, silahkan makan yang enak, buat makan yang enak, tapi dengan rezeki yang halal, daging yang halal. Silahkan pakai baju yang bagus, yang pantas, tapi jangan pakaian yang halal, dari biaya yang halal. Diatur sama ilmu akal. Jangan dibalik, ilmunya diatur sama akal. Lah kalau begini mana mungkin Anda bisa bekerja? Lah, kamu mengatur ilmu dengan akal, akal diatur dengan ilmuwan. Jadinya liberal nanti kalau ilmu diatur dengan akal. Nggak ada alasan. Hah? Mau hidup di zaman manapun, di tempat manapun, kalau dia bertakwa kepada Allah, beres urusannya. Hah? Keraguannya dia itu yang akan membuat dia dalam susah payah. Kenapa? Dia akan menjalani kehidupan hanya lewat akal dengan tanpa mengandalkan bantuan Tuhannya. Nggak akan bisa. Jantungnya dia bekerja, siapa yang gerakkan? Ginjalnya dia berfungsi, siapa yang memfungsikan? Emangnya dia? Akal siapa yang akan bisa mengatur itu semuanya? Pasrahkan sama Tuhan. Pada setiap kesulitan Anda, yang penting jangan tersentuh dengan yang haram. Beres, Anda akan dikasih rezeki yang halal. Ente hanya orang seberapa sih? Tuh ikan yang di lautan itu, Allah bagi rezekinya untuk mereka semuanya. Tuh cacing di dalam tanah, Allah bagi rezekinya semuanya. Siapa kita ini? Gajah lebih banyak makannya dengan kita dijamin rezekinya. Kita makan satu piring sudah kenyang kok bingung. Sampai utang-utang sana, utang-utang sini. Kita sendiri yang membuat payah semuanya. Kekurangan iman, saudara. Kekurangan daripada ilmu agama itu namanya. Nah, itu bahaya itu. Itu kalimat bisa kalau bisa jadi kufur nanti. Na'udzubillah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Muslimat. Afwan Ustaz, bagaimana hukum orang yang haid membaca Al-Quran tapi dengan niat hafalan bukan niat ngaji? Iya, jadi ada satu hal al-hifid. Apakah hifid itu adalah untuk penjagaan diri atau untuk hafalan gitu? Kalau kita memahami itu hifid untuk penjagaan diri, bukan untuk hafalan. Karena zamannya Nabi itu semuanya hafal Quran. Tapi itu dilarang gitu loh. Itu untuk penjagaan diri, sama dengan tahassun. Hifid wa tahassun mungkin itu adalah takkid gauli, bukan karena menghafal. Ya, bukan karena menghafal. Lah mungkin untuk bagaimana untuk menjaga hafalan, mendengarkan lewat MP3 kan bisa, atau yang lainnya, itu lebih ahsan wa afdal. Karena khawatirnya nanti per hurufnya nanti akhirnya bukan terhitung pahala, terhitung dosa gitu, terhitung dosa. Nah, jadi ada orang mengatakan itu hifid itu karena hafalan gitu loh. Wallahu alam. Kita pernah tanya, ada di Hadramut, bukan untuk itu. Hifid itu untuk penjagaan diri. Monggo silakan, maju. Maju. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya habibana, nahnu muhibbukum wa naj'alullah wa nas'alullah ayyashruna fi zumratikum ya habibana. Taufiq. Pertanyaan kami adalah dengan pembahasan 3 hal yang sangat menjadi
penjelasan pada malam ini tentang wajib, sunnah, dan haram. Ketika orang sudah billah walillah, maka orang akan mendapatkan hilatul wilayah, juga bal hilatul khilafah. Pertanyaan kami, wahai Habibana, kami juga sering mendengar ada beberapa kisah atau manaqib para auliaillah yang mereka belum melaksanakan yang wajib dengan sebenarnya, belum meningkatkan amaliyah nawafil atau sunnah yang sebenarnya, tapi beliau sudah mendapatkan maqamul wilayah. Salah satu contoh seperti yang kita dengar bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai wali kutub di usia ketika beliau di belayan bundanya sudah bisa dijadikan kiblat oleh orang-orang di sekitarnya ketika menentukan datangnya bulan suci Ramadan. Maka pertanyaan kami, min aina hadhil wilayah? Dari manakah hil'ah ini diberikan oleh Allah padahal belum melaksanakan kewajiban, belum melaksanakan kesunahan, dan belum meninggalkan yang haram. Kemudian pertanyaan kami yang kedua, bagaimanakah caranya kami agar istiqomah terus melaksanakan yang wajib, bahkan menambah semangat dalam melaksanakan yang sunnah? Atau bagaimanakah caranya kita merasakan lazzatul ibadah sehingga tambah semangat? Dan yang terakhir, pertanyaan kami, bagaimanakah kami menyikapi adanya berbagai musibah yang terjadi di negara kita tercinta, terutama di Jabodetabek, juga di Banten, dengan adanya banjir tersebut, yang kita berdoa semoga mereka, para saudara kita yang terkena bencana, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, wahai Habibana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada yang disebut suluk, ada yang disebut jadab. Ada Allah memberikan anugerah kepada hambanya tanpa sebab. Allah memberikan anugerah kepada hambanya tanpa sebab, itu disebut jadab. Ada Allah memberikan kepada hambanya anugerah dengan sebab, itu disebut suluk. Ada orang belajarnya nggak seberata. Nabi Muhammad misalnya nggak pernah belajar, kok ilmunya luar biasa. Itu jadab. Paham ya? Tanpa belajar. Ada orang belajarnya nggak seberapa, tapi hasilnya luar biasa, itu jadab. Tapi umumnya semuanya itu dengan suluk. Umumnya itu dengan usaha. Orang yang berusaha ini akan dapat jadab juga dari Allah, akan dapat bantuan. Itu umumnya. Nurus suluki wa nurul jadbi qad jumi'a. Kadang-kadang cahaya jadab dan suluk itu bersatu pada satu orang. Wah, itu hebat. Ibadah tinggi, jauh dari haram, dia ingin sampai kepada Allah, itu melejit sampai ke atas. Melejit sampai ke atas. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Jailani apakah sudah wali dari kecil? Bukan. Tapi itu adalah kewalian Syekh Abdul Qadir Jailani tadi itu sudah dinampakkan tanda kewaliannya mulai dari kecil. Kenapa? Mendapat riayah khassah, karena mendapatkan satu perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Ramadan, Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak mau nyusu kalau siang. Maghrib baru nyusu. Kalau sudah subuh nggak nyusu sudah. Sehingga orang-orang paham, ini berarti sudah Ramadan ini. Abdul Qadir nggak mau nyusu ini subuhnya ini. Dipaksa nyusu nggak mau. Dipaksa nyusu nggak mau. Abdul Qadir Jailani Bondowoso marung kadang-kadang siangnya. Ini tidak bisa dibuat ukuran. Ada orang Kristen Gustantonia sama Syekh Abdul Qadir Jailani langsung dilantik jadi wali abdal. Suruh masuk Islam, suruh cukur kumisnya, kemudian dia dilantik jadi wali abdal.
karena ada satu wali abdal yang meninggal. Kan begitu dalam cerita manakibnya tadi itu. Itu adalah satu hal yang jarang, yang mungkin sedikit terjadi, tapi umumnya adalah lewat suluk. Nah, kita jangan pingin dapat jadab tapi kita tidak ada usaha. Anak insya Allah Allah kasih akan rezeki anak nomplok sebentar lagi, Allah maha bisa, tapi nggak bekerja. Jangan. Tapi itu orang lihat moro-moro dapat rezeki segitu, ya itu Allah kasih dengan kehendaknya memang begitu. Tapi jangan ente ngatur Tuhan, ngati ente, belum tentu juga. Usaha aja ente usaha aja sendiri gitu. Maksudnya itu bukan untuk dibuat ukuran. Kita boleh berharap, tapi kita jangan berharap seperti berharapnya orang yang tidak waras. Kita harus berharap dengan usaha. Seorang petani pingin panen, maka jangan dia Allah maha bisa ngasih aku panen tanpa aku menanam bibit. Ini adalah berharapnya orang gak waras. Beli bibit yang bagus, tanam dengan yang bagus, rawat tanamannya, pupui dengan secukupnya, airi dengan secukupnya, barulah kamu berharap sesuai dengan orang yang waras. Insya Allah kamu akan menjadi panen yang bagus. Begitulah seorang ingin mendapatkan khilatul wilayah, ingin mendapatkan khilatul khilafah. Bibitnya udah ada, imannya tinggal kamu rawat dengan bikathratis salati wa ta'ati wa tarki mali nafsi min syahawati, maka insya Allah kamu akan sampai kepada makom itu, ya. Jadi kita dianjurkan untuk supaya berusaha, berpikir secara waras gitu. Yang kedua apa tadi itu pertanyaannya? Gimana caranya bersemangat ya setiap saatnya istiqamah begitu? Iya, pertama dengan takalluf. Kalau sudah takalluf, ta'alluf. Segala sesuatu dimulai berat. Ya mulai misalnya jam 2:30 bangun, berat. Tapi kalau sudah kamu lakukan terus, bangun sendiri. Justru kalau nggak bangun nggak enak. Baca Quran istiqamah berat, tapi kalau kamu terus lakukan, kalau nggak baca ada yang ingatkan, buka serempet, nggak tahu dia kesetrum atau yang lainnya, bisa koreksi diri kamu. Kenapa? Karena kamu meninggalkan istiqomahnya kamu. Karena itu harus dengan usaha. Sama dengan perokok, pertamanya merokok berat, batu-batu, dipaksa akhirnya kecanduan. Sekarang kamu buat kecanduan sholat berjamaah. Kalau nggak ke masjid tak enak nantinya. Kecanduan baca qiyamul lail, kecanduan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu dengan takalluf, tapi insya Allah dengan takalluf akan jadi ta'alluf, ya. Kemudian yang berikutnya apa? Musibah. Ya, orang mukmin itu harus koreksi. Wala nudzigannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Aku rasakan adab yang remeh, bukan adab yang besar. Kenapa? Supaya mereka itu kembali ke ajaran Allah. Sebetulnya Allah itu ingin kita ini selamat. Dikasih peringatan dikit tetap aja, dikasih goncang sedikit belum ada banjir joget masih, tambah nyanyi, tambah gede nantinya. Dong kita bertubi-tubi itu datang peringatan dari Allah, kita anggap enteng. Orang mukmin harus koreksi. Astagfirullahaladzim, salah kita. Iya, mau nggak banjir gimana? Lo masjidnya sepi, diskotiknya rame. Iya, lo Qur'annya nggak pernah dibaca, nyanyi terus. Orang Indonesia apa lagu India lagi? Lah koreksi. Kalau kita koreksi, insya Allah cepat diangkat adabnya oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu yang jelas. Loh, tapi ada orang-orang soleh ada di situ. Sama-sama musibah datang. Yang kena kepada orang yang tidak soleh, adab dunia sebelum akhirat. Bagi orang yang soleh, itu adalah satu kenikmatan. Loh, kok bisa tenggelam mati dalam banjir kok kenikmatan? Ya, dia tanpa peperangan sudah disebut mati syahid dia. Orang mukmin, orang yang soleh itu kalau kerubuhan rumah mati syahid. Nanti dari kiamat kumpul sama Sayyidina Hamzah di sana, kumpul sama Nabi Allah Yahya. Tenggelam, terbakar juga mati syahid, asal jadi orang soleh. Karena itu tetap jadi orang soleh dimanapun berada. Mau mati tenggelam, mau mati terbakar, mau mati kerubuhan, mau mati, itu dianggap adalah satu perjuangan yang luar biasa dan dia dianggap mati syahid. Tapi syahid akhirat, bukan syahid dunia. Maksudnya bagaimana? Kalau syahid dunia akhirat mati di medan pertempuran, nggak boleh dimandikan. Dia dikafani dengan baju yang berdarah-darah dan tidak boleh disolati. Tapi kalau syahid akhirat tetap diperlakukan sebagaimana orang yang biasa, dimandikan, dikafani, disolati, dan dia nanti di akhirat dikumpulkan bersama orang yang mati syahid. Karena itu musibah yang terjadi pada orang beriman itu di belakangnya adalah kenikmatan yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan, karena Allah akan berikan derajat dan pahala yang tinggi. Bagi orang yang tidak beriman, itu adalah bala yang didahulukan di dunia dan ditunggu bala yang sangat keras ada di akhirat. Wallahu alam. Cukup Habib. Terakhir Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang yang ibadahnya luar biasa, qiyamul lail, terus orang itu terpandang. Tapi beliau itu selalu meremehkan pada seseorang. Bila ada teman atau orang wali, orang saleh, lalu dia mengatakan, katakan saya tidur. Tidak menerima adanya tamu. Menerima tamu maksudnya? Tidak menerima tamu. Gimana? Iya. Jadi ada dua hal yang kita lihat. Pertama, ada orang yang dia tadi itu tugasnya, kalau dia orang yang anggap orang wali, kok nggak nerima tamu? Ada kemungkinan dia punya tugasnya untuk menutup diri. Ada kemungkinan tamunya mungkin punya niat kurang bagus sehingga dia dilarang untuk menghadapi. Tapi yang jelas, kalau memang dia tadi itu adalah orang yang masih salik, belum sampai, jangan bersok jadi wali sehingga dia justru meninggalkan adab. Kenapa? Menghormati tamu itu adalah bagian cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang dia belum sampai. Kalau sudah dia jadi wali, ada kemungkinan tamunya nggak beres. Kenapa? Tamunya ini, Masya Allah, penzina misalnya. Tamunya ini penzina misalnya. Dia nggak mau temui. Dia kenakan, dia nampak. Tamunya ini pemakan riba misalnya. Dia nggak temui. Tamunya ini zalim terhadap anak yatim misalnya, dia nggak temui. Ada kalanya begitu. Kalau seorang yang sudah sampai, seperti Habib bin Abdullah bin Syihab itu pernah ketemuan satu tamu, marah dia, ambilkan seanduk, mandi kamu, tobat kepada Allah. Nangis itu orang. Ada yang tanya kenapa? Baru berzina, masih junub ketemu. Baru berzina, masih junub. Langsung dia menangis tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa begitu. Ada yang beberapa begitu. Jadi dia sebetulnya mengobati
mengobati. Tapi kadang-kadang orang nggak paham, ini apa nih kok begini begitu. Ada yang memang lari kenapa? Karena dia tidak mau dikenal gitu. Kenapa? Tamunya urusan duniawi terus, yang diminta pabriknya, yang diminta tokonya, yang diminta nanti urusan itu urusan ini, capek. Sedangkan dia tugasnya bukan itu, untuk supaya orang tadi ini kembali ke jalan Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kadang-kadang melihat apa yang tidak kita lihat. Nah, ketika kita misalnya datang ke sana tidak diterima sama si wali, mungkin kita bisa husnudzon, koreksi diri, apa yang aku laksanakannya, oh iya ini itu. Kadang-kadang murabbi begitu. Saya ceritakan diri saya dulu waktu umroh ziarah ke Habib Zain bin Sumit. Itu Habib Zain murabbi itu orang. Pakaian ini lagi kotor yang putih. Ana bingung, masa pakai pakaian kotor ini Habib Zain. Akhirnya tanya sama temannya, nah, ada punya baju enggak yang bersih? Ada baru, tapi warnanya biru. Iya dah, enggak pakai. Berangkat. Masuk ke tempat Habib Zain, wala ditoleh. Habib Zain Taufik bin Walad Ami Abdul Qadir bin Husain bin Pasuruan, wala noleh wala syik, tetap omongan sama orang. Tapi anak koreksi, apa kenapa kok anak kok begini ini? Gelisah anak pulang itu. Ke hotel itu gelisah. Apa ya? Pas anak berkaca melihat, ya Allah, bajunya anak ini yang enggak beres ini. Besok anak kembali lagi. Baju kotor anak pakai hatta putih. Yang putih anak pakai hatta kotor. Berangkat, masuk langsung senyum disambut, ahlan wa sahlan wa marhaban, ta'al ya Pasuruan, kasih teh, ditemui, kasih jajan, kasih itu. Nah, kita ketika ada perlakuan daripada mereka orang yang wali, kalau itu ya kita harus pandai koreksi diri. Nah, sehingga kita tidak langsung memvonis dan suudon, kecuali kalau dia masih salik, ini belum jadi wali. Nggak boleh begitu, hormati tamu ya, intinya nggak tahu apa-apa kok sama tamu ini, begitu seharusnya. Nah gitu.